Dalam presentasi kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang berbagai jenis bakteri, apa saja peran mereka, dan bagaimana mereka bisa mempengaruhi kesehatan kita, baik secara positif maupun negatif. Mikroorganisme adalah organisme yang berperan sangat kecil sehingga untuk melihatnya harus diperlukan bantuan seperti mikroskop. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler atau bersel banyak atau multiseluler. Mikroorganisme yang ada di sekitar kita dapat berupa archaea, bakteri, jamur, ataupun hamir. Mikroba merupakan organisme yang dapat hidup bebas di berbagai macam lingkungan yang tersebar di udara, tanah, air, benda, dan dapat hidup di tubuh manusia. Saya di sini bakal menjelaskan mikroba-mikroba apa aja yang ada di dalam tanah. Salah satunya itu ada bakteri. Bakteri jenis apa sih yang ada di dalam tanah ini? Yang pertama itu ada bakteri nitrogen fixing atau pengikat nitrogen. Contohnya apa aja sih? Contohnya itu ada rhizobium sama azotobakter. Cara berkembang biaknya itu dengan cara membelah diri secara binar, yaitu membelah sel menjadi dua sel anak yang identik. Perannya itu apa aja sih? Jadi bakteri-bakteri ini itu mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman seperti amonia. Ini membantu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Contoh jenis yang kedua itu ada bakteri decomposer atau pengurai. Contohnya itu ada Bacillus sama Clostridium. Nah, cara berkembang biaknya ini gimana sih? Kayak bakteri pada umumnya, mereka itu membelah diri juga jadi dua. Lalu perannya itu apa aja? Perannya itu mengurai bahan organik mati seperti daun dan hewan, mengubahnya menjadi humus dan nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Jadi bakteri yang pertama sama yang kedua tadi itu bakteri baik ya. Lalu yang ketiga itu jenisnya itu ada bakteri pembusuk atau putrefactive bacteria. Contohnya itu apa aja? Pertama itu ada Pseudomonas, ada Proteus. Nah, cara berkembang biaknya itu gimana? Bakteri ini tuh kembang biaknya itu dengan cara membelah diri menjadi dua anakan identik. Nah, perannya itu menguraikan bahan organik dalam proses pembusukan, berkontribusi pada siklus nutrisi tanah. Jadi yang ketiga ini juga bakteri baik. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk melakukan metabolisme dan dapat ditemukan di perairan ataupun kolam yang berlimbah. Bakteri aerob mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama, hidup berkoloni. Bakteri aerob hidup berkoloni dan membentuk flock untuk dapat berenang bersama di perairan ataupun kolam yang berlimbah. Yang kedua, menempel pada media. Bakteri aerob menempel pada media dan membuat biofilm yang membuat bakteri tersebut tahan terhadap gangguan dari luar. Yang ketiga, menghasilkan enzim. Bakteri aerob mengeluarkan enzim yang dapat melarutkan bahan organik yang sulit dilarutkan sehingga mudah didegradisasi. Yang keempat, menyerap bahan organik. Setelah bahan organik dilarutkan, karena enzim yang dihasilkan oleh bakteri, bahan organik langsung diserap ke dalam tubuh bakteri tersebut. Kelima, menghasilkan energi. Bakteri aerob menghasilkan energi melalui jalur metabolisme yang bergantung pada oksigen. Yang keenam, mendegradisasi larutan. Bakteri aerob mendegradisasi larutan polutan dari dalam air limbah menjadi energi sehingga dapat dipergunakan untuk pertumbuhan reproduksi. Yang kedua, Klebsiella sp. Klebsiella sp termasuk dalam kelompok bakteri coliform. Bakteri ini dapat ditemukan dimanapun di alam, seperti permukaan air selokan, atau air kotor, dan hal yang lain. Bakteri Klebsiella sp dapat tumbuh pada kisaran temperatur 12 derajat sampai 43 derajat Celcius dengan suhu optimum yaitu 30 derajat Celcius. Klebsiella sp adalah bakteri gram negatif yang memiliki karakteristik diantaranya: 1. Bentuknya batang hingga kokobasil. Yang kedua, tidak membentuk spora. Yang ketiga, tidak bergerak. Yang keempat, berkapsul. Yang kelima, anaerobik fakultatif. Yang keenam, dapat memfermentasi larutan. Yang ketujuh, koloni molekuloid. Yang kedelapan, memiliki kapsul polisakarida yang besar. Bakteri Klebsiella sp ini bersifat patogen dan dapat menyebabkan infeksi berbahaya seperti pneumonia, infeksi aliran darah, infeksi saluran kemih, dan skimemia. Yang ketiga, Salmonella typhi. Salmonella typhi adalah bakteri yang menyebabkan tifus atau demam tifoid. Karakteristik Salmonella typhi: pertama, bakteri gram negatif berbentuk batang. Kedua, berukuran lebar 0,7 sampai 1,5 dan panjang 2 sampai 5 meter. Yang ketiga, bergerak dengan adanya flagel. Yang keempat, tidak membentuk spora. Yang kelima, berkapsul. Yang keenam, dapat hidup pada pH 6 sampai 8 dan suhu 15 sampai 41 derajat Celcius dengan suhu optimal 37 derajat Celcius.
Mikroba yang paling banyak bertebaran di udara bebas, salah satunya adalah bakteri. Jenis bakteri yang dapat ditemukan di udara di dalam ruangan adalah Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, dan Micrococcus. Yang pertama adalah Bacillus sp. Bacillus sp adalah jenis bakteri gram positif yang berbentuk basil. Bacillus sp berbentuk batang pendek sehingga batang dengan penataan tunggal. Bakteri ini merupakan enzim yang memiliki enzim katalase. Bacillus merupakan salah satu genus bakteri yang merupakan bakteri yang bersifat aerob, obligat atau aerob fakultatif dan positif terhadap uji enzim katalase. Bakteri Bacillus sp tidak mampu memfermentasi laktosa dan sukrosa. Bacillus merupakan mikroorganisme yang terdapat pada udara di berbagai tempat seperti rumah sakit dan berbagai ruangan indoor lainnya. Yang kedua adalah Staphylococcus. Staphylococcus merupakan bakteri yang berbentuk kokus, bersifat aerob dan dapat memfermentasi glukosa, laktosa, sukrosa, dan manitol. Bakteri ini juga memiliki enzim katalase. Staphylococcus merupakan bakteri yang hidup pada udara dan ditemukan pada udara di berbagai ruangan, baik indoor seperti rumah sakit maupun outdoor seperti pasar. Penyebaran bakteri ini di udara dapat mengkontaminasi. Penyebaran bakteri ini di udara juga dapat mengkontaminasi pangan. Bakteri patogen ini dapat menjadi penyebab infeksi nosokomial, juga keracunan makanan. Bakteri ini dapat ditemukan di udara bersifat patogen invasif. Apabila bakteri tersebut masuk ke saluran pernafasan, akan menyebabkan pneumonia dan infeksi primer dan sekunder. Micrococcus sp adalah bakteri fakultatif dan termasuk dalam gram positif, berbentuk kokus dan terdapat pada udara. Bakteri ini merupakan bakteri aerob dan merupakan bakteri yang terdapat stratosfer bawah. Berdasarkan pengamatan morfologi dan hasil warnaan gram, di mikroskop menunjukkan bahwa bakteri Micrococcus sp memiliki ciri sel berwarna ungu, berbentuk bulat, dan teratur posisinya. Mari kita mulai eksplorasi kali ini dengan melihat betapa menakjubkannya interaksi antara bakteri dan manusia. Pertama, Escherichia coli. Escherichia coli adalah bakteri gram negatif yang hidup di usus besar manusia dan hewan berdarah panas lain. Kebanyakan strain Escherichia coli tidak berbahaya, namun beberapa dapat menyebabkan penyakit. Sifat menguntungkan Escherichia coli. Pertama, Escherichia coli berperan dalam pencernaan makanan dan memproduksi vitamin K serta B12 di usus. Kedua, Escherichia coli berfungsi sebagai bagian dari mikrobiota normal dan membantu mencegah kolonisasi bakteri patogen. Di luar sifat menguntungkan itu, Escherichia coli juga mempunyai sifat merugikan. Sebagai contoh, Escherichia coli 0157H7 yang dapat menyebabkan keracunan yang parah dan gagal ginjal. Hal ini dapat dicegah dengan memastikan kondisi makanan dengan mencuci tangan, memasak daging hingga matang, dan menghindari kontaminasi silang. Juga dapat dilakukan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Kedua, Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus adalah bakteri gram positif yang tergabung dengan bakteri asam laktat. Bakteri ini biasanya ditemukan di saluran pencernaan, usus, dan vagina manusia. Sifat menguntungkan. Pertama, bakteri Lactobacillus acidophilus bersifat menguntungkan untuk memfermentasi laktosa menjadi asam laktat untuk membantu orang dengan intoleransi laktosa. Yang kedua, Lactobacillus acidophilus berfungsi untuk menjaga keseimbangan mikroflora di usus dan vagina, serta membantu mencegah kolonisasi bakteri patogen seperti Candida dan Escherichia coli. Bakteri ini jarang sekali bersifat merugikan, dan pada kasus yang sangat jarang, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi oportunistik pada manusia dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Hal ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan fermentasi yang mengandung bakteri Lactobacillus acidophilus, serta mengonsumsi suplemen probiotik untuk menjaga kesehatan usus dan vagina. Tetapi harus dalam pengawasan pada manusia dengan salah imunitas. Terakhir, Bifidobacterium bifidum. Bifidobacterium bifidum adalah bakteri gram positif yang berfungsi sebagai probiotik dan dapat ditemui pada tubuh manusia, khususnya bayi yang menyusui. Sifat menguntungkan. Pertama, Bifidobacterium bifidum dapat membantu mencerna serat makanan dan memproduksi asam lemak rantai pendek seperti butyrat yang mendukung kesehatan usus. Yang kedua, Bifidobacterium bifidum dapat membantu menjaga kekebalan tubuh dan memproteksi dari bakteri patogen. Umumnya bakteri ini tidak merugikan, tetapi probiotik yang berlebihan dapat
mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Dan pada saat ini tidak ada penyakit spesifik yang disebabkan oleh Bifidobacterium bifidum pada manusia sehat. Ada pula infeksi oportunistik pada manusia yang sistem kekebalan tubuhnya rendah. Dan hal itu dapat dicegah dengan menghindari suplemen berlebihan pada manusia dengan imunitas rendah.